Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita di hari yang baru ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apa yang saudara minta hari ini? Kesehatan, rezekikah, jodoh, berkat, langgengnya rumah tangga, atau pekerjaan, atau penyelesaian masalah? Banyak hal yang kita minta dalam doa-doa kita setiap hari, sesuai dengan kerinduan, kebutuhan, dan keinginan kita. Tentu saja itu tidak masalah, tapi mari belajar dari Paulus yang meminta kepada Allah supaya memberi roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Sesungguhnya Allah sudah memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita tanpa kita minta sekalipun. Roh hikmat adalah Roh Kudus, Roh Allah yang bersama-sama dengan kita di dunia ini. Tentu sekali kita mengingat janji Tuhan Yesus. Di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu." Roh hikmat yang adalah Roh Kudus yang akan tetap ada walau kita tidak minta. Tetapi kita memohon supaya kita terbuka untuk menerima roh hikmat bekerja dalam diri kita. Roh hikmat dan wahyu menolong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan secara utuh, tidak setengah-setengah. Sehingga apa yang kita lakukan dalam tuntunan roh Allah, apapun yang kita terima, kita pakai dengan bijaksana. Rumah tangga yang akur yang kita mohonkan berjalan dalam terang roh Allah. Panjang umur yang kita mohonkan dapat berguna. Kita pakai dengan berkualitas, tidak asal panjang umur tapi hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kesehatan yang kita mohonkan dapat kita juga lakukan dengan benar. Jodoh yang kita minta dari Tuhan tidak kita sia-siakan. Mereka kita cintai sampai maut menjemput, menjauhkannya dari kekerasan rumah tangga. Anak yang kita minta dari Tuhan kita rawat dan cintai. Kita tuntun mencintai hidup dan Tuhan. Jika kita mohonkan penyelesaian masalah kita, maka kita terbuka menerima tuntunan roh hikmat. Walau tidak seperti yang kita harapkan prosesnya, tapi hasilnya menyenangkan hati kita. Situasi yang kita hadapi, penyakit, rasa sakit, kegagalan, kelimpahan rezeki, roh hikmat membimbing kita menjalaninya tanpa bersungut-sungut, sombong dan tinggi hati sampai meragukan Allah. Dalam segala ini, dengan roh hikmat kita dapat percaya dan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan yang kita hadapi. Sobat Kairos yang terkasih, roh hikmat dan wahyu memampukan kita mengerti pengharapan panggilan kita sebagai anak Allah dalam setiap kondisi kehidupan. Di ayat 18 dikatakan, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Kita boleh bersuka cita menerima pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus, bangga menjadi anak Allah yang menerima jaminan penyertaannya setiap hari dan kehidupan yang akan datang, dan meyakini kesatuan kita dengan Kristus. Teruslah meminta roh hikmat dan wahyu untuk membimbing kita merasakan cinta kasih Kristus yang tidak pernah luntur. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan
bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!